Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya. Sebelum memulai materi, alangkah baiknya kita kegiatan hari ini kita diawali dengan doa. Seperti biasa, berdoa dimulai. Sekian ya. Untuk selanjutnya Bapak memastikan bahwa semua kegiatan, semua yang ada dalam ini dalam keadaan rapih semuanya. Apakah masih ada sampah? Tidak. Gimana anak-anak semuanya hari ini? Semuanya apa? Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Sanusi. Sanusi? Ya, Sanusi sama Ginanjar. Itu kenapa itu tidak hadir? Sakit. Ya, mudah-mudahan Sanusi sama Ginanjar secepatnya diberi kesehatan dan bisa berkumpul kembali dengan kita. Amin. Amin. Ya, baiklah anak-anakku semuanya, baru kita sudah berdoa. Berdoa itu adalah hubungan interaksi kita kepada pencipta kita ya. Mudah-mudahan dengan adanya berdoa kita bisa dipermudahkan dalam mencari ilmu. Amin. Ya, baiklah anak-anak semuanya, siapa yang masih ingat kita memasuki materi zaman logam? Ada yang masih ingat tidak ucapan kita yang kemarin? Zaman besi. Oh, zaman besi. Coba siapa yang ingin maju coba? Saya. Oh ya, silakan. Si Ani Evia silakan maju ke depan. Zaman besi di depan, Pak. Ya, silakan di depan. Zaman besi ini menandai periode yang lebih maju di mana manusia dapat melebur besi untuk dituang menjadi alat-alat yang dibutuhkan. Teknik peleburan besi lebih sulit daripada teknik peleburan tembaga dan perunggu. Sebab teknik peleburan besi membutuhkan panas yang sangat tinggi, yaitu kurang lebih 3.500 derajat Celcius. Alat-alat yang dihasilkan antara lain mata kapak bertungkai 1, mata pedang, mata pisau, mata sabit, dan juga cangkul. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sudah dipaparkan oleh teman-teman kalian, anak-anak semuanya itu sangat bagus. Sekarang kita akan memasuki zaman logam. Bapak akan memberikan sedikit gambaran tentang zaman logam, di mana awalnya itu mulainya penemuan, teknik pengolahan logam, pembagian zaman, ya itu ada teknik-teknik tertentu, mulai dari teknik lilin, revolver, gitu ya. Yang itu bagaimana caranya mereka pada zaman dahulu itu melakukan pembuatan logam tersebut. Bahkan dalam kurun waktu sekarang ini teknik-teknik dari zaman logam tersebut itu masih kita pakai, yaitu yang kita lihat sekarang itu misalnya dari zaman logam itu dalam pembuatan misalnya pembuatan besi, pembuatan apa lagi? Kuali, pembuatan apa lagi? Golok, terus apalagi itu buat bunga itu, ya guci, ya itu yang sampai sekarang itu kita perlihatkan, ya. Baiklah anak-anak semuanya, kalau kalian sudah mengerti apa yang dimaksud dengan zaman logam, ya, Bapak akan membagi kalian beberapa kelompok,
ya, beberapa kelompok. Dalam hitungan kelima kalian membagi kelompok, tetapi tidak boleh bersuara ya. 1, 2, 3 ya, silahkan bagi kelompoknya. Ya, sudah. Oh ya, nggak apa-apa. Ya, kalau sudah itu kalian perhatikan, Bapak akan menampilkan sebuah video dan itu harus kalian amati. Ya, video tersebut itu kalian amati. Kalau sudah diamati, kalian diskusikan. Ya, seperti itu. Oke lah. Ya, di situ kalian lihat, ya, di situ kalian lihat itu sejarah Indonesia, kehidupan masyarakat praaksara di Indonesia ya. Peta konsepnya di situ terlihat, yaitu yang pertama itu zaman logam, zaman perundagian, zaman perunggu, zaman besi, ya, dan teknik-tekniknya sudah ada. Yo guys, di episode sebelumnya kita sudah selesai membahas corak kehidupan masyarakat pada zaman batu. Peradaban masyarakat dan perkembangan teknologi pastinya berjalan progresif dan semakin canggih. Setelah zaman batu selesai di tahap Neolitikum, perkembangan corak kehidupan masyarakat pun berganti dan memasuki zaman logam. Bukan berarti alat-alat dari batu ditinggalkan ya guys. Alat-alat dari batu juga pastinya masih banyak digunakan bahkan hingga sekarang. Zaman logam terbagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Para ahli mengatakan kalau Indonesia tidak mengalami zaman tembaga, karena sampai saat ini belum ada ditemukan peninggalan-peninggalan sejarah dari zaman tembaga di Indonesia guys. Namun negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Kamboja aja nih yang terpengaruh dengan zaman tembaga ini. Di Indonesia, zaman logam terbagi menjadi 2, yaitu zaman perunggu dan zaman besi saja. Kebudayaan logam dibawa ke Nusantara oleh bangsa Deutero Melayu atau Melayu Muda sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Masih semangat anak semuanya? Masih. Ya, seperti biasa, barusan Bapak sudah menampilkan video, ya, peta konsep. Kalian sudah mengamati. Kira-kira apa yang telah kalian temukan, coba? Kira-kira kalian temukan coba di video barusan. Pada zaman masa purba, betul, sangat bagus ya. Itu pada zaman masa purba, ya. Di situ pada zaman masa purba tersebut itu perkembangan yang mulai dari berbagai zaman itu tadi, sehingga menghasilkan berbagai macam peninggalan-peninggalan. Oke, buat anak-anak semuanya, dari mulai kalian mengamati, kalian menemukan apa namanya masalah yang akan kalian diskusikan. Untuk seterusnya Bapak akan kalian bacakan ya. Ya, silahkan kalian kerjakan, kalian diskusikan. Ya, apa yang sudah Bapak bagikan. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan
akan mempresentasikan pelajaran hari ini. Berdasarkan penemuan benda hasil kebudayaan manusia purba, fosil, dan artefak, para ahli arkeologi membagi masa prasejarah ke dalam dua periode, yaitu zaman batu dan zaman logam. Pada zaman logam, manusia tidak hanya menggunakan peralatan sehari-hari dari batu, tetapi juga mampu membuat alat-alat dari logam. Manusia yang hidup pada zaman logam dikatakan telah mengembangkan teknologi yang tinggi, sebab logam ada teknik peluburan logam. Zaman logam juga disebut masa perundingan, sebab di dalam masyarakatnya muncul golongan pendaki yang terampil di bidangnya masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Sangat bagus ya semuanya, kepada semuanya. Setelah kalian mengamati, kalian membuat tugas pokok. Sekarang silakan kalian berdiskusi, kalian tanya jawab. Ya, silakan. Kapan dulu ini bertanya kelompoknya? Ya, silakan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa yang disebut dengan teknik Cirekat Bue? Jadi teknik Cirekat Bue adalah cara pengolahan logam menggunakan cetakan yang terbuat dari lilin dan tanah liat. Mas, cukup? Ya, Cukup. ya, terima kasih ya. Silakan kelompoknya. Ya, kelompok yang mana yang bertanya barusan? Ya, silakan. Sebutkan hasil peninggalan dari zaman besi. Kelompok 5. Antara lain mata kampas, mata sabit, mata pisau, mata pedang, jangkau, dan sebagainya. Beberapa negara yang pernah mengalami zaman tembaga Ada 4, yaitu 1 Malaysia, 2 Thailand, 3 Kamboja, dan 4 Vietnam. Ya, terima kasih ya. Ya, terima kasih kepada semuanya. Barusan kalian sudah berdiskusi dengan baik. Sekarang siapa yang ingin menyimpulkan dari pertemuan kita kali ini, coba? Ya, silakan. Ya, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini ingin menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil kebudayaan manusia purba, fosil, dan artefak, para ahli arkeologi membagi masa prasejarah ke dalam 2 periode, yaitu zaman batu dan zaman logam, di mana di dalamnya terdapat teknik pengolahan logam dan pembagian zaman logam. Dan kepulauan Indonesia hanya mengalami 2 zaman, yaitu zaman perunggu dan zaman besi, yang dimana pada masa zaman perunggu manusia purba telah dapat mencampurkan timah dan tembaga dengan perbandingan 3:10 untuk menghasilkan logam yang lebih keras. Dan hasil kebudayaan yang dibutuhkan yaitu nekara, tapak corong, dan arca perunggu. Dan setelah itu muncullah zaman besi, yang dimana manusia telah bisa membuat peralatan dari besi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak semuanya. Dari awal sampai akhir, alhamdulillah pertemuan kali ini kita berjalan dengan lancar. Untuk pertemuan selanjutnya silahkan kalian tulis ya, silahkan kalian catat, kalian pelajari di rumah bahwa pertemuan kita besok yaitu kita akan membahas tentang perkembangan kehidupan masyarakat praaksara dan corak kehidupannya. Ya, seperti itu. Sebelum kita ditutup, silahkan kita berdoa dulu. Ya, berdoa mulai. Bismillah.